Banyak orang galbay panik gitu aja ketika dapat pesan dari DSC. Padahal ada beberapa ancaman yang sebenarnya itu tujuannya cuma buat ngetes doang. Biar kalian itu takut gitu. Nah, di video ini kita akan bahas faktanya. Jadi simak selengkapnya sampai akhir. Saya ingin mengajak kalian untuk mereview satu pesan yang cukup sering diterima oleh orang-orang yang sedang galbay. Bunyinya seperti ini teman-teman. Kalau malam ini Anda tidak melakukan pembayaran, data Anda akan kami gunakan untuk mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online ilegal. Lalu dana pencairannya akan dipakai untuk melunasi hutang Anda. Buat kalian yang baru pertama kali menerima pesan seperti ini, ingat ya pertama kali, pasti langsung panik ya nggak? Saya pun juga pasti akan kayak gitu. Tapi pertanyaannya, emang bisa dilakukan? Ya bisa sih, bisa. Cuman kalau kita berpikir dengan logis, malah justru ada banyak kejanggalan di sini. Karena saat mengajukan pinjaman, bahkan ke pinjol ilegal sekalipun, biasanya kan calon peminjam harus melakukan apa? Verifikasi wajah, ya nggak? Entah itu berkedip, menggerakkan kepala, atau mengikuti instruksi tertentu untuk memastikan bahwa orang yang mengajukan itu benar-benar sesuai dengan identitas yang digunakan. Artinya, nggak semudah itu seseorang bisa menggunakan data orang lain untuk mengajukan pinjaman tanpa keterlibatan pemilik identitas. Ya, jadi kalau misal kalian dapat pesan ancaman seperti ini, di cross check dulu, jangan langsung percaya. Karena mereka itu cuma ngetes kalian. Tujuannya apa? Ya, biar mereka itu tahu siapa sih yang masih panik, siapa yang masih takut dan langsung bales. Ketika kalian membalas pesan tersebut, atau ketika ada respons, maka mereka nyatet bahwa nomor ini masih aktif dan komunikasi pun bisa terus berlanjut teman-teman. Jadi sekarang karena kalian udah nonton video ini, besok-besok di cross check terlebih dahulu saja ya. Jangan langsung panik. Pokoknya nggak semudah itu orang lain dapat menggunakan data kita. Namun bukan berarti setiap pesan seperti ini hanya gertakan. Intinya kita harus bijak lah menyikapinya. Terus sekarang ada hal lain lagi yang mengganggu pemikiran saya ya. Kenapa ya kayak hutang dipinjol itu terasa aib banget. Padahal kalau dipikir-pikir namanya hutang ya tetaplah utang ya. Coba deh lihat di sekitar kita kan banyak juga tuh yang nyicil mobil, kredit rumah, kredit usaha. Semuanya itu dianggap biasa aja. Tapi ketika ada orang yang punya utang pinjol, respons masyarakat itu seringkali berbeda. Mereka punya stigma negatif akan hal itu. Jadinya ya mereka menutup diri ya sih, karena perasaan malu. Bahkan sampai menyembunyikan dari pasangan sendiri, dari orang-orang terdekat. Padahal menyembunyikan masalah keuangan justru menjadi awal munculnya persoalan yang lebih besar. Karena nggak sedikit ya rumah tangga yang akhirnya dipenuhi pertengkaran karena mengetahui adanya utang pinjol setelah kondisinya sudah sangat berat. Andai saja komunikasi itu sudah sejak awal dibangun dengan baik, ya mungkin solusi bisa dicari bersama. Jadi buat teman-teman semuanya yang udah nonton video kali ini, saya harap bisa perlahan menghapus stigma negatif itu ya. Karena ya memang masalah hutang itu harus banget diselesaikan, tetapi jangan sampai bikin hubungan keluarga juga jadi retak gitu, kayak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Karena pada akhirnya emang masalah keuangan itu meskipun sensitif, tapi masih bisa dicari jalan keluarnya. Sekarang muncul pertanyaan berikutnya nih, sebenarnya kapan sih seseorang itu bisa dibilang sudah siap mengalami galbay? Kenapa muncul pertanyaan seperti ini? Karena justru ini udah another level, teman-teman. Udah makin upgrade kita. Bukan untuk mengajak seseorang sengaja tidak membayar, tetapi untuk mencari solusi terbaik. Maksudnya adalah dengan seseorang itu punya sikap siap galbay, itu dia berarti sudah punya sinyal yang dikirim ke diri sendiri akan kesadaran kondisi keuangannya itu sudah mulai tidak sanggup untuk mengejar tagihan, sehingga membuat mereka tidak melakukan hal-hal yang impulsif kayak gali lubang tutup lubang gitu ya, bisa dipahami bersama ya. Oke, yang pertama itu tandanya yang mungkin terasa cukup relate dan sering dialami, mulai membayangkan kemungkinan gagal bayar. Misalnya kayak sering muncul pertanyaan kayak, kalau bulan depan aku benar-benar nggak bisa bayar gimana ya? Kalau keluarga tahu gimana? Kalau kantor dihubungi bagaimana?
Seperti itu. Semakin sering pertanyaan tersebut muncul, sebenarnya itu bukan sekedar rasa takut, malah justru itu perasaan sadar diri. Misalnya gajinya tetap nih, tapi cicilan terus aja nambah. Lama-lama kan jadi mulai sadar bahwa secara hitungan ya memang sudah tidak masuk, pengeluaran jauh lebih besar daripada pendapatan. Nah, kesadaran seperti ini teman-teman yang sebenarnya sangat-sangat penting karena dari sinilah seseorang itu bisa berhenti menyangkal kondisi yang sedang dihadapinya. Dan ketika mereka sudah mulai realistis, maka mereka pun akan mencari solusi yang lebih realistis juga, alih-alih menghabiskan energi untuk terjebak di dalam ketakutan dan kepanikan yang berlebihan. Yang kedua itu ketika mereka mulai melihat masalah secara lebih rasional, mulai membandingkan jenis hutang secara objektif ya. Karena setiap jenis pembiayaan itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya aja di antara kredit bank, leasing, koperasi maupun pinjol gitu ya. Bukan untuk mengatakan bahwa salah satunya itu lebih ringan atau lebih berat. Tetapi biar paham kalau mekanisme penagihan itu memang nggak selalu sama, penyelesaiannya pun nggak selalu sama. Dengan kesadaran yang seperti ini bisa membuat mereka itu berhenti menyiksa diri. Jadi mereka mulai berpikir daripada terus panik tiap hari, lebih baik saya fokus memperbaiki kondisi ekonomi saya. Justru pola pikir yang seperti ini itu lebih sehat karena energinya jadi nggak habis hanya untuk rasa takut kan, tetapi mulai dialihkan untuk memperbaiki keadaan. Penting ya untuk melihat kondisi secara rasional dan menilai segalanya dengan objektif. Yang ketiga itu adalah fokus bertahan dan membangun kembali kondisi keuangan. Jadi ini naluri untuk bertahan hidup teman-teman, untuk survive. Artinya mulai memikirkan gimana caranya menjaga pekerjaan, gimana tetap nyari penghasilan, tetap punya hubungan yang sehat ya dengan anggota keluarga, dan bagaimana menghadapi situasi dengan kepala yang lebih dingin. Jadi nanti ketika ada telepon penagihan ya nggak langsung panik, kalau ada tekanan ya nggak langsung ngambil keputusan secara emosional seperti meminjam lagi hanya untuk menutup pinjaman lama, malah justru mulai fokus untuk menghentikan kebiasaan gali lubang tutup lubang. Dan yang lebih penting lagi, tetap menjalani hidup, terus bekerja, berusaha, pokoknya fokusnya itu cuman untuk melunasi hutang-hutangnya saja, makin menghasilkan pendapatan mereka. Dan yang terakhir atau yang keempat itu adalah nggak mudah percaya dengan semua ancaman penagihan. Jadi ketika ada orang yang sudah mulai paham gimana proses penagihan itu bekerja, biasanya nggak lagi mudah panik setiap kali menerima ancaman. Ya, sering saya singgung berulang kali bahwa ketakutan itu berasal dari ketidaktahuan, teman-teman. Namun hal ini bukan berarti mengabaikan kewajiban untuk membayar hutang ya, tetapi mampu membedakan mana ancaman yang memiliki dasar hukum dan mana yang hanya sekedar mengintimidasi aja untuk memberi tekanan psikologis aja. Baik teman-teman, barangkali dari kalian yang menonton video ini merasa relate dan sudah berada di titik di mana kondisi keuangan itu sudah benar-benar berat, tolong banget jangan habiskan energi hanya untuk merasa takut dan malah nggak ngapa-ngapain ya. Karena yang bisa mengubah keadaan itu adalah ketika kita mulai menerima kenyataan, mengambil tindakan yang realistis, fokus kerja, memperbaiki penghasilan, dan sudah seperti itu saja. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.